Megas DJ Academy resmi menjalin kerjasama strategis dengan Trans Executive Club dalam sebuah penandatanganan nota kesepahaman MOU yang digelar pada 2 Agustus tahun 2026 lalu. Kolaborasi ini disebut menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat ekosistem komunitas DJ di Indonesia. Acara MOU dihadiri para DJ dari berbagai daerah, mulai dari Tangerang, Jakarta, Depok, Bekasi hingga Bogor. Turut hadir CEO Megas DJ Academy Nata Wijaya, Hardy Trends dari Trans Executive Club, produser Bimo Maxem, aktris Pranvista Putri, serta sejumlah perwakilan komunitas DJ. Hari ini agendanya kita lagi congratulations dulu sih ya aku ya, pertama-tama buat seorang Nata Wijaya ya. Terima kasih. Bang Nata lagi ini sih ya, lagi mengadakan kerjasama kan ya? Betul. Dengan Trans Executive Club. Ya, dengan Trans Executive Club bersama DJ yang Ya, jadi komunitas DJ dari sih Jakarta, Tangerang. Nah gitu. Nah kebetulan memang Vista sendiri juga bisa DJ itu dilahirkan loh. Simpel aja, murid Megas gitu. Ya, murid Nata gitu. Muridnya diidein sama si Bang Nata Wijaya ini gitu. Kenapa jadi memilih DJ? Vista. Awal itu nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba aja ya. Enggak. Bukan, karena kita sering show bareng. Kita sering off air bareng, luar kota, even luar kota maupun dalam kota itu sering bareng aku sama Nata. Aku yang nyanyi, dia yang nge-DJ gitu. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa, aku bilang kayak gue DJ kali ya Nat, aku gitu. Ya udah coba gitu, bisa nggak ya? Ini udah bisa. Akhirnya ya udah itu diajarin lah sama beliau. Seringnya off-air bareng masih awal. Banting setir atau gimana nih? Kenapa? Dari sinetron tuh tiba-tiba nge-DJ ini banting setir atau? Enggak ya teman-teman mas media ya. Kayaknya serakah ya ini ya. Semuanya iya gitu. Enggak lah, kalau syuting masih tetap, nyanyi juga masih tetap gitu. Apa tergiur penghasilan DJ ini lebih? Mungkin, kenapa? Gini, DJ itu mungkin buat cewek ya, itu lebih kalau menurut aku, penilaian aku ya, cewek itu lebih mudah. Karena apa ya Bang ya, ngeliat cantik, tinggi, gimana gitu udah sawerannya banyak loh. Ya simpelnya begini, gitu ya? rata-rata tamu yang datang ke klub itu cowok. Ya betul. Pasti ingin melihat seorang DJ, ya cewek pasti yang diundang. Ya. Up note ya, apalagi DJ yang maksudnya yang artis ya, public figure yang tiba-tiba merambah ke DJ itu kayaknya lebih gampang gitu. Saweran tuh sampai sini loh Mas. Sampai sini. Bener gak sih? Bisa dibilang benar, tapi saya tutup mata. Ya karena itu dan event di luar kota itu sama sih seperti nyanyi aku, seperti aku off air nyanyi ya. Mas Nathan sendiri mungkin menjaga mereka seperti apa nih? Karena kan banyak juga negatifnya ya dari pengunjung gitu. Ya terutama kita harus tanemin dulu prinsip sih, bahwa kita tuh DJ bukan penghibur yang lain lah gitu. Kita itu di situ dibayar untuk memainkan sebuah musik, bukan untuk melayani tamu. Itu dulu yang pertama ditanamkan dulu. Yang kedua ya dari attitude-nya dulu. Attitude-nya bagaimana harus bersikap di depan klub atau staff owner klub, seperti itu. Dan konsisten sih. Dan mau terus berkarya itu. Jangan pernah kenyang belajar lah. Kayak betul. Gitu. Ya. Mas Nathan, ini berapa lama sih mendirect atau meng-coach maksudnya para DJ ini? Artinya mereka siap untuk
Terbang lah, maksudnya bisa. Berapa lama Nah, rata-rata orang kalau belajar gitu ya? Iya. Sehari ya tuh. Sebetulnya tergantung daya tangkap sih. Betul. Cuman selama saya mengajar itu dari 2017 saya mulai ngajar. Sebenarnya saya DJ juga. Cuma sekarang sudah pensiun lah. Jadi jualan DJ aja udah. Ya, jadi seberapa lama tergantung daya tangkapnya. Oh gitu. Jadi kita harus pelajari dulu karakter si tiap orang atau setiap murid itu kan beda-beda. Ada yang suka dibecandai, ada juga yang harus tegas, gitu. Ada yang karakternya itu dia ditegasin besoknya nggak datang lagi, gitu. Jadi kita harus baca dulu, gitu. Seberapa lama? 1 hari bisa. Sehari bisa. Karena mengerti. Iya, karena itu ini di aku sendiri ya. Apa namanya Mas ya? Terjadi di aku Pengalaman, sendiri. ya, pengalaman. Iya. Tapi gitu, dia yang seperti aku tadi bilang di depan, ini banget. Dia kalau udah coach, udah jadi teacher, udah jadi guru, dia beda dari yang bercandanya, guyonnya kayak begini, beda banget. Colok, aku disuruh ngambil ini, tekan ini tadi, ulang lagi, berkali-kali. Tapi at the end, ya oke, bisa sehari aja. Oke, tantangannya sendiri apa sih buat coach sendiri, pengajar? Tantangan buat coach ketika Gemes. bertemu dengan murid yang buta nada. Nah itu agak sulit kita menjelaskannya. Jadi harus perlahan gitu. Cuman ya alhamdulillah puji Tuhan sejauh saya mengajar sih dari saya itu matok di 12 sesi. Rata-rata paling lama itu murid belajar di 8 sesi udah bisa tampil biasanya. Kalau kalian berdua mungkin punya pengalaman, Ustaz. Alhamdulillah DJ senior Iya. saya kebetulan. Ya, saya mulai gede itu tahun 2007. Jadi benar-benar banyak DJ cewek yang dicari. Dan pada saat itu nggak semudah sekarang belajarnya dulu ya. Sekarang kan alatnya juga udah lebih mudah. Ya, udah Kalau digital zaman saya semua. dulu dari Iya, turntable betul. ke turntable, habis itu turntable dari DJ 100 itu tidak semudah seperti sekarang. Jadi kita membutuhkan waktu minimal 3 bulan. Jadi tergantung seperti Pak Nata bilang, tergantung penangkapan kita. Nah pada saat itu sebelum saya lulus, saya sudah rekrut untuk jadi residen. Pertama kali residen di Papua. Presiden itu. DJ, residen itu. Luar biasa. Wow. Nah terus saya pensiun tahun 2013, pada saat itu di Medan. Saya mulai nge-DJ lagi 23 Oktober tahun 2025 kemarin di bengkel ECPD. Berarti senior banget. Untuk Mas Bimo sendiri tanggapannya seperti apa dengan kehadiran? Bukan DJ. Makanya DJ. Oh gitu. Berarti Tanggapannya seperti apa dengan kehadiran komunitas yang dididik Mas Nata ini? Ya, yang tadi kayak saya sampaikan bahwa ini konsep keren ya. Menggabungkan banyak komunitas jadi satu wadah gitu. Yap. Nah, jadi saya juga hadir sini sebagai abang, sebagai kakak, sebagai sebagai partner juga gitu. Makanya ada artis saya juga yang datang. Terus kebetulan Adista juga sama Mega Putri satu manajemen kan, gitu. Jadi ya makanya tadi ada pertanyaan bahwa apakah event ini nanti sekedar DJ atau ada event lain gitu berkelanjutan. Nah, ternyata memang bakal ada event-event yang lain, musisi band gitu. Dan Ya makanya ada kehadiran Mega Putri di sini. ya betul. Karena biasanya komunitas yang adu gengsi, Pak Bimo. Makanya di sini saya ingin menggabungkan justru dengan adanya event ini, harapan saya itu supaya tidak ada adu gengsi itu. Iya, keren. Kita itu akan kuat kalau kita bersatu. Ya keren. Seperti itu sih. Ya. Mega Putri sendiri tertarik jadi nanti. Tertarik apa aja tertarik, yang penting menghasilkan uang dan positif ya. Betul. Termasuk Pak jadi pawang kobra ya. Oke. Kalau Mas Bimo sendiri persiapannya seperti apa untuk memanage artis-artisnya untuk DJ ini seperti apa? Udah, kita nggak sama-sama Megas itu sudah
tahun kelima kali ya. Tahun kelima. Tahun kelima kerjasamanya gitu dengan Megas. Gitu. Jadi benar-benar siap fit gitu ya. Ya, jadi secara personal sudah klop dan sudah jalan lama gitu. Jadi saya hari ini sini dengan beberapa talent itu ya support system. Oke, harapannya kalau makan? Ya harapannya utamanya untuk Mega semoga bisa menjadi wadah yang positif untuk melahirkan DJ-DJ yang berkualitas, talent-talent yang kreatif dan berattitude yang baik lah. Harapan semua semoga DJ Indonesia itu merangkap ke ranah internasional dan tidak lagi dipandang atau dijudge sebagai profesi yang negatif di masyarakat. Semoga diterima begitu. Luar biasa. Luar biasa. Nah,